Pemirsa, hari ini 5 Oktober 2025, Gereja Katolik Sejagat memperingati Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Ribuan devosan kerahiman ilahi dari berbagai paroki sekeuskupan Maumere bergerak menuju replika kota Bethlehem, sentra perayaan Pesta Santa Faustina tahun 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi semua. Selamat datang di replika kota Bethlehem, Maumere, Flores. Usai mengikuti jalan salib dan seminar, para devosan akan mengikuti perayaan Ekaristi di replika kota Bethlehem, Maumere, Flores. Dengan penuh syukur, kita berhimpun di tempat suci ini untuk merayakan Ekaristi Kudus hari Minggu biasa ke-27 yang bertepatan dengan pesta peringatan wafatnya Santa Faustina, gadis muda berkebangsaan Polandia yang dipilih Allah menjadi rasul kerahimannya.
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pastor Paroki Roh Kudus Nele, Pater Fabi yang saya kasihi, moderator organisasi Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere, Pater Bojes yang juga saya kasihi, para frater, suster, devosan Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di replika Kota Bethlehem, Maumere, Flores. Selamat merayakan pesta peringatan wafatnya Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Hari ini hati kita sungguh digembirakan oleh suasana ziarah rekreasi. Satu model pengalaman iman yang makin ramai di hayati saat ini. Kita datang berziarah, kita berdoa, berjalan salib, mendengarkan seminar, merayakan Ekaristi, lalu akhirnya kita akan bergembira ria. Satu tanda ekspresi iman yang hidup, iman yang sungguh yakin akan rahmat dan kemurahan hati Allah. Kita bersyukur atas Allah yang dengan kerahimannya tetap menjaga dan memberkati. Yesus yang menjadi andalan kita. Kita rasul kerahiman ilahi, mengikuti jejak Santa Faustina. Kita ingin agar penghayatan iman kita akan Yesus Kristus yang kita akui sebagai sang kerahiman ilahi memberi bagi kita hati yang juga penuh kerahiman, hingga menjadi berkat bagi keluarga kita, berkat bagi kampung halaman kita, berkat bagi paroki kita, berkat bagi keuskupan kita, berkat bagi gereja Katolik seluruhnya. Pesan, peringatan, nasihat, dan ajaran kasih Allah. Melalui sabdanya, kita dikuatkan untuk tidak meragukan kebaikan Allah, tetapi berharap penuh pada belas kasih-Nya. Mari kita membuka hati dan mendengarkan suara kerahiman Allah dalam bacaan-bacaan berikut ini. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan,
tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku,
sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada tahun 2024, pada bulan Agustus, sebelum saya meninggalkan kota Roma, saya berkesempatan untuk mengunjungi negara Polandia. Dan tidak jauh dari rumah atau biara kami, Rubesunisaki Yesus, itu ada Sanctuarium Kerahiman Ilahi, atau Sanctuary of the Divine Mercy. Dari di situ saya berkesempatan untuk mengunjungi sanctuary itu, dan juga tidak jauh dari sanctuary itu ada juga biara suster-suster Kerahiman Ilahi, di mana Santa Faustina juga mengenyam pendidikan dan formasi menjadi suster, bertugas dan melayani, dan juga mati di situ. Jadi di situ saya berkesempatan untuk melihat secara langsung tempat tidur di mana Santa Faustina berbaring untuk terakhir kalinya. Jadi di situ saya bisa melihat bagaimana ia menjalani sebagian pesan hidupnya sebagai seorang suster, sebagai seorang biarawati, dan juga mengalami banyak penampakan Yesus, terutama penampakan Yesus Sang Kerahiman. Dan juga di situ ia menulis diari yang berisikan pengalaman-pengalaman rohaninya. Dan juga di situ juga ia menderita sakit hingga wafat pada 5 Oktober tahun 1938 tepat. Bapak Mama, para Romo, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santa Faustina bukanlah seorang yang luar biasa atau seorang teolog atau seorang yang punya intelektual yang tinggi atau seorang yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran briliannya. Tapi Saudara Faustina adalah seorang kudus yang sederhana, yang menjalani rutinitas kehidupannya sehari-hari dengan penuh cinta, dengan penuh pengabdian, dengan penuh konsistensi, dan dengan penuh komitmen. Sekarang saya mau tanya di Bapak Mama saudara terkasih, siapa di sini yang menjadi orang kudus? Saya. Sepertinya tidak ada ini. Tidak ada. Kalau tidak mau jadi orang kudus, mau jadi apa saudara? Siapa? Tidak ada. Ada ya. Ada, tapi mereka malu angkat tangan. Kan orang bilang, kudus apa ya? Oh, untuk sholat tiap hari kudus. Jadi seringkali kita melihat orang kudus itu apa? Orang yang jalan selalu katuk tangan. Orang yang omong tentang rohani semua kita bilang, apa kabar? Tuhan memberkati selalu. Atau kemana? Amin. Jadi kita sering lihat orang yang kudus itu tipe-tipe orang seperti begitu. Tidak pernah buat sembarang, selalu di kamar 24 jam non-stop doa. Selalu jalan kemana-mana pegang dengan rosario. Atau selalu misa pagi. Tidak lama misa di katedral dia juga ikut. Misa di biar mana dia juga ikut. Dari satu hari bisa 7 kali. Dan dia dinamakan orang kudus. Jadi kita sering membayangkan orang kudus itu seperti begitu. Tetapi Paus Fransiskus dalam ensiklikalnya yang berjudul Jalan Menuju Kekudusan,
Ote gaudete et exultate, atau bergembira dan bersukacita, mengatakan bahwa orang kudus adalah bukan hanya untuk imam atau biarawan dan biarawati atau orang terkenal dalam gereja, tapi setiap orang dipanggil menjadi kudus dalam keadaan hidup masing-masing. Jadi kekudusan adalah panggilan kita semua. Dan kita semua, saya, para romo, suster, bapak mama, orang-orang muda, anak-anak kecil, kita semua dipanggil kepada kekudusan. Saudara-saudara, tali pengikat komunitas kita ialah iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah supaya diberi iman yang setia dan dinamis, iman yang bertahan dalam segala pencobaan. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat pimpinan dan umat gereja menjadi panik atau bingung sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kita cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan resiko-resiko yang kita temui. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa kami, semoga Bapa memberikan kerendahan hati dan semangat pelayanan kepada para pemimpin bangsa kita. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang teguh yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu, oleh kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru, dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul, dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bersukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti
kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Edwardus Sedu, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita berbagi-bagi damai dan kegembiraan dengan saling berjabat tangan. Yeah.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, sang kerahiman ilahi, yang kepadanya bersama Santa Faustina kita bermada. Yesus, aku percaya padamu, engkaulah andalanku. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdiri untuk menutup ibadah kita. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun pertindakan, sebagaimana pernyataan iman kami menuju kepada tanah air surgawi. Bantulah kami untuk menghayati cara hidup iman sebagaimana dihayati Santa Faustina, hingga hidup kami mengarah kepada cita-cita pada rumah abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selanjutnya kita mengikuti acara sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Pastor Paroki Roh Kudus Nele. Kepada Bapak Pastor Paroki, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya kelihatan kayak bapak-bapak ya. Baik, yang terkasih Romo Wilfried, Pater Bojes, pengurus Devosan Kerahiman Keuskupan, dan juga perwakilan Devosan Kerahiman dari 24 paroki Sekeuskupan Maumere. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua.
Tadi pagi, sekarang siang. Baik, saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Karena kita merayakan Ekaristi di kota Bethlehem ini, jadi Bapak Mama, saudara-saudara terkasih yang dari proki luar, tempat ini namanya kota. Nah, walaupun dia di atas gunung, tapi namanya kota. Tambah Bethlehem di sini, ada nama kota Bethlehem. Sehingga perayaan Ekaristi berjalan lancar dan ditemani dengan angin sepoi-sepoi basah. Nah, sehingga kita bisa merayakan dalam suasana penuh hikmat dan luar biasa. Saya menyaksikan umat begitu antusias. Kehadiran kita hari ini kurang lebih 80.000 orang, luar biasa. Ini macam memenuhi stadion Bernabeu miliknya Real Madrid. Iya, karena semua putih-putih, dari yang putih itu hanya Real Madrid. Kalau yang warna lain itu tidak ada. Baik, lupakan Real Madrid, kita kembali. Jadi terima kasih untuk kehadiran luar biasa. Bapak Mama terkasih, inilah tempat kami, replika kami, dan harapannya kehadiran kita menambah semangat kami umat Proki Roh Kudus Nele bersama Bapak Romo Wilfried sebagai pencetus tempat ini, supaya kita perlahan-lahan mulai finishing. Ke depan mungkin 2-3 tahun ke depan Bethlehem ini bisa selesai. Itu harapannya. Dan umat sekalian yang terkasih, Nele ini hampir mirip-mirip Israel, karena di bawah Proki itu ada Nazaret, Wisma Nazaret Nele. Di tempat ini kota Bethlehem. Dan 2-3 tahun yang akan datang di bagian selatan ini kita akan buat Danau Galilea di sini. Sehingga umat terkasih, ada Bethlehem, ada Danau Galilea juga. Semoga, itu harapannya. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, terkhusus untuk kelompok kerahiman Paroki Nele yang dengan caranya masing-masing telah membuat semua merencanakan, dan pada akhirnya kita bisa merayakan Ekaristi di sini. Terima kasih juga untuk Romo Wilfried yang selalu setia menemani saya, karena pastor Paroki, karena harus urus Paroki, karena naik ke sini, dan Bapak Guru Tonce sebagai panitia dan beberapa panitia masih setia untuk membangun replika ini lebih baik ke depannya. Terima kasih juga Pater Moderator, Pater Bojes yang juga setia menemani devosan kerahiman ilahi di keuskupan kita ini. Dan terima kasih untuk kor yang indah ini. Kita tepuk tangan untuk anggota kor, luar biasa. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari pastor moderator kita, Pater Boje, selaku moderator komunitas doa kerahiman ilahi Keuskupan Maumere. Kepada Pater, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Isra, moderator. Moderator kan kau? Sekretaris, terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki, Romo Fabi, dan juga Romo Wilfried. Dan selamat siang untuk kita semuanya. Apa kabar? Pasti semua sudah lapar ya? Saya yakin saya maka saya ngomong 30 menit saja. Tidak panjang lagi. Oke, sekedar pemberitahuan untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat-Nya. Tadi kalau kita saksikan, tadi panas sekali. Cuaca panas, tapi lihat sudah mulai cerah, angin sudah sepoi, jadi dia sudah mulai pelan-pelan, kita sudah merasakan angin segar kerahiman Allah untuk kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan lipat terima kasih kepada semua para imam, para suster, semua devosan kerahiman ilahi komunitas
di Uskupan Maumere ini. Tapi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komunitas Doa Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Pastor Paroki Roh Kudus Nele, Pater Fabi, selaku penguasa di wilayah ini. Yang kedua, pencetus sekaligus pengelola replika Bethlehem Nele, Romo Wilfred. Imam moderator komunitas Kerahiman Ilahi, Pater Bojes. Ketua komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Roh Kudus Nele, Mama Meti dan seluruh anggotanya, saudara dan saudariku, para pengurus komunitas Kerahiman Ilahi, beserta segenap anggota Devosan Kerahiman Ilahi dari paroki, kuasi paroki, dan stasi yang hadir pada kesempatan ini, dan juga tidak lupa para suster yang juga berkesempatan hadir. Dalam suasana yang penuh sukacita, kita semua boleh kembali hadir pada momen perayaan mengenangkan wafatnya Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, yang tepat pada hari ini genap 87 tahun wafatnya. Pada tempat yang pertama, saya atas nama segenap pengurus komunitas Kerahiman Ilahi dengan Imam moderator menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Pater Fabi selaku pastor paroki, Romo Wilfred selaku pencetus sekaligus pengelola replika Bethlehem ini, Mama Meti bersama segenap anggota Devosan Kerahiman Ilahi Paroki Roh Kudus Nele, yang tentunya juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak dari Paroki Roh Kudus Nele ini, sehingga momentum perayaan wafatnya Santa Faustina beserta seluruh rangkaian acara dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan penuh hikmat. Terakhir dari tempat ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa dari segenap anggota Devosan Kerahiman Ilahi dari paroki yang memungkinkan kami boleh menghadiri Kongres Nasional ini. Secara khusus dari paroki Wolon Maget, Thomas Morus, Bola, Lei, Uwa, Misir, Katedral, dan Nangahuri yang memberikan dukungan finansial walaupun sedikit menjadi bekal kami dalam perjalanan. Sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan penghargaan, terima kasih. Itu saja 1-2 hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Romo Wilfred Valiance untuk, ini bukan sambutan tetapi memberikan sharing kepada kita tentang bagaimana awal mula dan juga pembangunan replika Bethlehem Nele ini. Bapak Tonce, Ketua Panitia Pembangunan Bethlehem, saya ajak ke sini. Selamat siang untuk kita semua. Baik, Pastor Paroki yang saya hormati, Pater Moderator Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere yang saya hormati,
Romo Wilfried sebagai penggagas inisiator untuk pembangunan replika Kota Bethlehem ini yang saya hormati, pengurus komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Maumere dan komunitas Kerahiman Ilahi dari 24 paroki yang saya hormati dan yang saya kasihi. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang memberikan waktu untuk kita bertemu di tempat ini, di replika Kota Bethlehem ini. Saya sebagai ketua merasa sangat bahagia dengan perayaan komunitas rohani yang diawali oleh komunitas Kerahiman Ilahi untuk merayakan hari ulang tahun di replika Bethlehem ini dengan umat yang juga pasti banyak yang dari luar paroki. Ketika dihubungi oleh Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Nile bahwa nanti hadir sekitar 24 paroki di Keuskupan Maumere. Dalam bayangan saya bahwa dari Bapak Mama yang hadir, ada yang sudah pernah datang di replika Bethlehem ini, mungkin juga ada yang belum pernah atau baru pertama kali hadir di tempat ini. Satu perasaan bahagia, perasaan kebanggaan juga untuk tempat ini yang dikunjungi oleh Bapak Mama sekalian. Ini baru di tingkat puncak, belum lagi turun beberapa kapela, Padang Gembala, Visitasi, Maria Mengunjung Elizabeth, dan yang paling awal dari bawah adalah kapela Yohanes Pembaptis. Itu yang belum selesai. Tentu dalam pelaksanaan pembangunan ini banyak uluran tangan Bapak Mama sekalian. Pertama sekali sebagai modal dasar adalah kemauan dari umat paroki ini. Di samping uang yang dikumpulkan, tapi juga tenaga yang tidak bisa dihitung mulai dari 2011 sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Itu yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, atas semua sumbangan uluran tangan dari Bapak Mama sekalian, ini di tempat ini saya menyampaikan penggalan. Jadi saya kira mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi penggalan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati untuk memohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita sebagai devosan Kerahiman Ilahi senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Pranekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Usai Pranekaristi, para devosan melanjutkan kegembiraan dengan santap siang dan sukacita dalam tarian dan nyanyi.
siapa yang punya. Kakak cakop pun nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kuku mama, ternyata ada nona kuku nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Janganlah ba itu bana Deneko indah lah nang sarupo itu Dek hanya takut manjali ya udah Acok mabu ama-buaan Den lah sengko manjali ya udah Bakawan basora toko kado Denai diamkan Awado-wado ini anak gagalah Subalik Jawa tambah peningat jelas Gaya semakin beda, bibir merah-merah Aduh mama, mama ini siapa punya anak masih kecil-kecil sekarang balik Jawa makin cantik kok perfect kali asli bidadari jatuh dari langit kalau jadi dengar kekas tuh pemal bodoh sepastikan dia dipujodoh sumpah nih jasok dah ibang bodoh lihat ada nona makin gagal bikin kakak jadi suka dulu ada rambut kepang dua sekarang rambut merah-merah kagak lihat ada tambah manis pulang rantau dari mana aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak kakak jadi jatuh kakak tak bola balik lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampune ada bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampune. Kalau nak suka jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja jangan pura-pura, abang sudah terima asal ada nona bicara. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang rayu. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama dia nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Nona manis like nona statue setelan cuek. Aduh hai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang rayu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang maju.